mereka yang tadi rapuh, terbakar, tapi bisa bangkit kembali lagi. Makanya mereka bilang kalau mau bicara konflik perdamaian di dunia, belajarlah pada Ambon dan Poso bagaimana mereka yang tadinya berperang membakar, tapi bisa kemudian hidup berdampingan. Sumber pemotongnya harus jelas dong. Boleh. Nah, kalau Anda mengatakan saya salah karena saya tidak mencantumkan siapa aslinya, sumbernya, nggak apa-apa, saya salah. Tapi jangan pernah menuduh saya mengedit, kemudian menjadi orang yang pertama kali menyebarkannya agar terjadi kemarahan massa. Oke, Saiman, Bung Ade ini selalu mengaku sebagai ahli komunikasi media, pengamat. Dosen saya juga. Nah, ini kalau kita sesalkan, kasih menunjukkan itu. Saya setuju Anda. Nah, Anda benar. Bagaimana tayangan tadi? Seru kan? Di acara kali ini, Ade Armando yang dikatakan seorang ahli komunikasi media dan pengamat politik harus mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Seperti apa memangnya kesalahan Ade Armando? Kalau begitu, mari kita lihat tayangan selengkapnya. Saya punya niat jahat untuk menjatuhkan Pak JK. Saya perlu gambarkan kronologisnya ya. Kami itu di Cokro TV membuat podcast tentang Pak JK itu pada tanggal 9 April. Video ucapan tadi yang Anda tampilkan di awal tadi itu sudah menyebar paling tidak pada tanggal 8 April, mungkin bahkan lebih awal. Yang pasti kami memperolehnya pada tanggal 8 April dan kami menganggap bahwa ini penting sekali untuk kita bahas. Memang kami tidak menyaksikan yang 1 jam, yang lengkapnya ya. Tapi kalimat bagian itu menurut kami sangat problematik, mengatakan bahwa baik Islam maupun Kristen mengatakan membunuh atau dibunuh itu adalah syahid. Karena itu kami buru-buru mengangkat tersebut. Jangan dikatakan bahwa baru sesudah ada di Cokro TV terjadi keributan, terjadi keramaian. Dan kalau yang ditonton oleh Cokro TV, justru kami ingin mengatakan di saat itu adalah kita harus cool ya. Ini pemahaman yang salah mengenai ayat-ayat tersebut ya. Kalau beberapa teman yang lain barangkali sampai menganggap bahwa memang Pak JK menista. Kami tidak menganggap demikian. Kami tidak mengatakan bahwa Pak JK menista. Kami mengatakan bahwa kalau kutipannya semacam itu problematik diksi. Jadi pilihan kata-katanya itu kata-kata yang kalau ditafsirkan dengan cara yang misalnya gini, saya bilang Pak JK itu tokoh, kami akui kan, dia didengar oleh banyak orang di Sulawesi Selatan. Dia barangkali ya setengah seorang pemimpin lah yang didengar. Kalau sampai orang mendengar hanya bagian itunya saja dan kemudian orang menyangka bahwa di dalam Islam kita itu memang dikatakan bahwa membunuh orang Kristen itu syahid dan orang Kristen juga menganggap begitu, itu bisa bahaya sekali buat bangsa ini. Itu bukan Anda yang motong. Bukan saya yang motong. Mas Aiman, saya mau nanya nih, saya masuk ya. Pertama, kalau Bung Ade sampaikan bahwa dia nggak potong, tunjukkan kepada saya malam ini di forum ini siapa yang potong. Pertama, karena kami melihat di video Cokro itu pertama potongan ceramah video JK dipotong. Yang tadi disebutkan oleh Bung Ade itu ada di Cokro TV, Anda pertama kali melihat itu? Ya, saya pertama kali melihat itu, sehingga saya ingin menantang Bung Ade Armando untuk menunjukkan dari siapa dan dari mana. Pertama pasti dia tahu siapa yang memotong video itu pertama dulu. Karena kenapa di situ nanti akan kelihatan niat jahat. Konteks itu sudah hilang, Mas Aiman. Boleh? Sabar dulu, konteksnya sudah hilang, Mas Aiman. Tapi kita sepakati dulu bahwa apa yang saya mau klarifikasi yang dibilang sama Bung Ade tadi. Pak JK tidak sedang berpendapat, supaya jangan angkat bahwa seolah-olah Pak JK berpendapat bahwa orang Kristen membunuh atau orang Islam membunuh Kristen adalah mati syahid. Tidak seperti itu. Pak JK meminjam pendapat atau mengcopy paste pendapat orang-orang di lapangan, aktor konflik di lapangan tadi, fakta empirik, sehingga beliau sampaikan di forum itu gitu. Jadi bukan Pak JK sedang berpendapat. Pertanyaan Bentar, tadi, Bang siapa Rasman yang motong gitu kan? Bisa saya. Jadi pertanyaan pertama adalah siapa yang memotong? Karena Mas Aiman, beliau Cokro TV lah yang paling pertama di tanggal 9. Ingat, Cokro TV tanggal 9. Lalu kemudian bersamaan Permadi Arya muncul. Lalu kemudian di YouTube ini kami punya timeline ya. Ya, ini kita punya bukti. Di YouTube Kupas Bicara itu hadir Ade Armando sebagai narasumber tunggal dengan ada 2 host cewek perempuan.
Ini bahasa sangat framing nih, seperti ini. Kok Yusuf Kala bilang orang Kristen diperintahkan bunuh orang Islam, tanda tanya. Ini kan framing. Ini apa ya? Thumbnailnya atau apa? Ini thumbnail. Ini Thumbnailnya? Ya, judul. Oh, judul oke. seorang dosen komunikasi dan ahli media bikin judul di Kupas Bicara, kok Yusuf Kala bilang orang Kristen diperintahkan thumbnail bunuh orang Islam. Ya. Ini kan fatal. Di cover. Ini framing yang sengaja jahat ini. Kalau mau main isu yang bagus sedikit dong. Ini kan ingin sedang memprovokasi keadaan. Kami membaca seperti itu. Walaupun dikasih tanda tanya, tapi tanda tanya itu bagian dari framing. Kalau mereka gentle, kenapa tidak pakai tanda tanya tapi pakai tanda seru? Supaya jelas sikap kalian. Ini memprovokasi atau bertanya? Di saat yang bersamaan Grace Natali di TikTok dan di Facebook. Lalu yang melaporkan Sahat. Ini terpola bang, Mas. Jangan, nggak seperti itu. Yang rasional terukur yang saya bilang tadi, bahwa mari kita berdebat soal isi dan substansi. Kita bicara hal yang paling penting, yang jangan yang isu yang sentimen seperti ini. Karena dampaknya itu kalau sekali terbakar membakar semua orang. Dan Pak JK tidak mau ada di situ. Karena beliau terlibat. Ingat, Pak JK mendamaikan Ambon saja, beliau hampir tewas, hampir mati di Ambon. Untuk masuk ke kota Ambon, ini saya harus jelaskan peristiwa kenapa Pak JK itu bilang seperti ini. Anda boleh mengkritik saya, Anda boleh menghina saya, tapi jangan sampai Anda membenturkan toleransi atau harmoni antar umat, karena saya berdarah-darah menyelamatkan konflik Ambon dan Poso. Saya kemana-mana diskusi seminar, saya bicara tentang Ambon dan Poso, hidup dua agama, hidup umat beragama berdampingan. Mereka yang tadi rapuh terbakar tapi bisa bangkit kembali lagi. Makanya mereka bilang kalau mau bicara konflik perdamaian di dunia, belajarlah pada Ambon dan Poso bagaimana mereka yang tadinya berperang membakar tapi bisa kemudian hidup berdampingan. Makanya cara-cara yang memotong video memprovokasi itu cara-cara yang barbar, yang tidak bermartabat. Jangan mengagitasi publik, memantik kemarahan publik di ruang digital seperti itu, karena itu sangat tidak berkelas, itu sangat barbar. Makanya saya minta siapapun yang bermain dengan isu memantik sentimen agama seperti ini, supaya bahkan seluruh rakyat Indonesia harus meminta Kapolri memanggil orang-orang seperti ini, karena berbahaya. Persatuan kita bisa dirobek, kita bisa terhasut. Jangan bermain di isu seperti itu. Dan Pak JK sudah membuktikan bahwa saat dia mendamaikan Ambon, jalan darat aja bang, pakai mobil panser dengan angkatan darat, dengan polisi, itu tidak bisa dihalangi, dilempari. Pakai speedboat angkatan laut dibakar. Akhirnya dia harus tembus ke lapangan Merdeka menggunakan helikopter. Itu pun dia harus tidur 4 malam di Ambon, bawa bantal yang agak empuk. Untuk kenapa? Karena dia sungguh-sungguh mendamaikan ini. Padahal dia posisi sebagai Menko Kesra, tetapi beliau pertaruhkan. Karena kapan ini tidak selesai, maka Ambon dan Poso menjadi satu komunis atau satu daerah yang terbelakang. Ketika daerah-daerah lain maju dan 2 provinsi ini mundur. Makanya beliau marah. Anda boleh hina, mengkritik saya di isu yang lain, tapi jangan pernah mengkoyak toleransi dan persatuan antar umat beragama.